Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, namaku Muhammad Fatih Ar-Raihan, mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dari program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan tahun 2021. Jadi teman-teman sekalian, di sini aku akan sedikit menyampaikan sosialisasi mengenai pentingnya protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksinasi bagi kita semua. Sebagai salah satu tugas dari kakak-kakak panitia PPAK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021. Jadi silahkan disimak baik-baik ya. Teman-teman sekalian, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara resmi telah mendeklarasikan bahwa virus corona atau COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Artinya virus corona telah menyebar secara luas di dunia ini. Istilah pandemi terkesan menakutkan, tapi sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan keganasan penyakit ini, tetapi lebih pada penyebaran yang meluas. Ingat, pada umumnya virus corona menyebabkan gejala yang ringan atau sedang, seperti demam, batuk, dan kebanyakan bisa sembuh hanya dalam beberapa minggu. Namun, bagi sebagian orang yang berisiko tinggi atau kelompok lanjut usia dan orang dengan masalah kesehatan yang menahun, seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, ataupun diabetes, virus corona ini sangatlah mematikan. Kebanyakan korban berasal dari kelompok yang berisiko ini. Karena itulah penting bagi kita semua untuk memahami cara mengurangi resiko agar tidak terkena virus corona, mengikuti perkembangan informasi, dan tahu apa yang harus kita lakukan apabila mengalami gejala. Dengan demikian, kita bisa melindungi diri kita sendiri maupun melindungi orang lain. Maka dari itu, pemerintah telah menghimbau dari jauh-jauh hari kepada masyarakat untuk senantiasa menetapkan protokol-protokol kesehatan. Hal ini untuk kebaikan diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, apa saja sih protokol-protokol kesehatan itu? Salah satunya adalah Gerakan 5M untuk mencegah COVID-19. Gerakan 5M itu adalah yang pertama, memakai masker. Kemudian yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Kemudian yang ketiga adalah menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Serta yang kelima, membatasi mobilisasi dan interaksi. Yang pertama adalah memakai masker. Teman-teman sekalian, di masa pandemi ini pasti kita sudah mendengar banyak sekali imbauan dari pemerintah agar selalu mengenakan masker, terutama pada saat kita keluar dari rumah. Memakai masker tak hanya berlaku bagi orang-orang yang sakit kali ini, namun memakai masker juga berlaku atau sangat dianjurkan bagi kita orang-orang yang sehat. Efektif untuk mencegah penularan dari sumber kasus positif orang tanpa gejala atau OTG yang tidak terdeteksi. Secara lebih rinci, berikut akan aku jelasin fakta dan data efektivitas dari manfaat pemakaian masker. Fakta yang pertama, ketika seorang terinfeksi virus COVID-19 tidak mengenakan masker, lalu ia itu berbicara dengan kelompok rentan, yang juga kelompok rentan ini tidak memakai masker, maka persentase peluang terjadinya penularan adalah mencapai 100%. Bayangkan, ketika seorang itu telah terinfeksi, kemudian dia ngobrol dengan kelompok orang yang rentan terhadap virus ini, maka persentase penularannya mencapai 100%.
Selanjutnya, jika seorang yang belum terinfeksi virus COVID-19 mengenakan masker, kemudian orang ini berbicara dengan orang lain yang termasuk OTG tanpa masker, maka resiko penularannya lebih kecil, yakni hanya 5%. Kemudian fakta yang terakhir, fakta yang keempat, apabila semua orang memakai masker, baik mereka yang belum terkena COVID maupun orang tanpa gejala, mereka semua memakai masker, maka peluang penularannya hanya tinggal 1,5%. Jadi teman-teman semua dapat kita tarik kesimpulan bahwa masker memiliki manfaat yang sangat besar untuk meminimalisasi resiko penyebaran COVID-19. Oke teman-teman sekalian, setelah kita selesai membahas poin 5M yang pertama, yaitu memakai masker, kemudian kita akan melanjutkan membahas poin 5M yang kedua, yakni mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Teman-teman sekalian, cuci tangan merupakan salah satu protokol kesehatan 5M yang wajib atau diwajibkan oleh Satgas COVID-19 untuk senantiasa diterapkan demi mencegah penularan COVID-19. Nah, pertanyaannya, mengapa cuci tangan ini penting bagi kita? COVID-19 merupakan material kecil yang dibungkus oleh protein dan lemak. Nah, sedangkan sabun ini dapat melarutkan protein dan lemak yang dibawa oleh kita bisa menggunakan hand sanitizer atau sejenisnya. Virus akan mati dengan sabun dan air yang mengalir. Teman-teman sekalian, di sini akan ada gambaran seperti apa sih cuci tangan yang benar itu. Oke, jadi mari kita lihat video berikut ini. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air. Teman-teman, selanjutnya untuk 5M yang ketiga adalah menjaga jarak. Kemudian yang keempat, menjauhi kerumunan, serta yang terakhir adalah membatasi mobilisasi dan interaksi. Ya, mungkin karena 3 hal ini mirip-mirip, biasa kita kenal dengan istilah social distancing, maka dari itu untuk 3 dari 5 gerakan 5M ini tidak saya jabarkan, mengingat internal HP yang sudah tidak mencukupi. Kemudian yang terakhir adalah pentingnya vaksinasi bagi tubuh kita. Vaksinasi adalah suatu cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu antigen, misalnya kuman, virus, ataupun bakteri. Sehingga bila kelak terpapar antigen atau kuman tersebut, orang itu sudah mempunyai antibodi sehingga tidak terjadi penyakit. Tujuan vaksinasi adalah untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu pada seseorang, bahkan melenyapkan penyakit tertentu dari dunia ini, misalnya seperti penyakit polio dan penyakit cacar. Ya, begitu pentingnya vaksinasi bagi tubuh kita. Maka dari itu, mari kita sama-sama senantiasa menjaga protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah untuk kita sebagai masyarakat, dan sebisa mungkin senantiasa mematuhi anjuran-anjuran dari pemerintah, termasuk salah satunya adalah untuk vaksinasi. Mungkin itu
saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf.